Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku seiman, kita melanjutkan kajian kita, itu Sahih At-Targhib At-Tarhib. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga, karena hadis yang kedua sama dengan hadis yang pertama dan sudah kita bahas. Wa an Abi Firas, seseorang dari kabilah Aslam, ia berkata, nada rajulun, ada seseorang memanggil dan berkata, ya Rasulullah, mal iman? Wahai Rasulullah, apakah itu iman? Maka Rasulullah SAW sabda, yaitu ikhlas. Sementara dalam lafaz yang lain, Rasulullah SAW bersabda, saluni amma syi'tum, silahkan kalian bertanya apa yang kalian mau. Fanada rajul, lalu ada orang yang menyeru dan berkata, ya Rasulullah, mal Islam? Dia berkata, ya Rasulullah, apa itu Islam? Maka Rasulullah SAW sabda, iqamus shalah wa ita'uz zakah. Islam itu adalah mendirikan salat dan membayar zakat. Lalu dia berkata lagi, famal iman? Apa itu iman, ya Rasulullah? Kata Rasulullah, yaitu al-ikhlas. Ikhlas. Lalu dia berkata lagi, famal yaqin? Apa itu yakin, hai Rasulullah? Kata Rasulullah, at-tasdiq, yaitu membenarkan. Dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, dan Al-Mundhiri menganggap hadis ini mursal. Kenapa? Karena Al-Mundhiri menganggap bahwa Abu Firas, perawi hadis ini, bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, seorang tabi'in. Kan tetapi Syekh Albani membantah. Beliau mengatakan bahwa yang dirajihkan oleh Ibnu Abdul Bar, demikian pula Ibnu Hajar al-Asqalani, bahwa Abu Firas di sini bukan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Akan tetapi ia seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana di antara sahabat itu ada yang kunyahnya Abu Firas. Dan ini dia. Dan ia seorang sahabat tanpa ada perselisihan para ulama. Sehingga tidak bisa dikatakan, kata beliau, bahwa sanadnya mursal. Alhamdulillah. Berarti hadis ini sahih, bersambung. Hadis ini, akhi, ya azani Allah wa yakum, memberikan kepada kita faidah. Yang pertama, bolehnya bertanya kepada ahli ilmu dalam perkara-perkara yang kita butuhkan dalam syariat. Lalu bagaimana dengan hadis larangan banyak bertanya? Tidak bertabrakan. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita boleh bertanya dalam dua keadaan. Boleh bertanya dalam dua keadaan. Yang beliau sebutkan itu dalam kitab tafsirnya. Keadaan yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yaitu dalam perkara agama atau syariat yang kita butuhkan. Misalnya kita mengalami atau menghadapi suatu permasalahan yang sangat membutuhkan jawaban dari para ahli ilmu. Maka pada waktu itu kita segera bertanya. Diperbolehkan. Keadaan yang kedua, kata Syekh Utsaimin, boleh kita bertanya kapan? Yaitu ketika kita berusaha ingin memahami suatu pelajaran yang sedang kita pelajari. Misal kita sedang belajar ilmu waris, tapi ternyata kita banyak tidak fahamnya. Untuk bisa memahaminya, tiada lain adalah dengan cara bertanya kepada guru. Maka saat itu boleh, kata Syekh Utsaimin. Kenapa? Karena ini maslahat besar. Adapun selain ini, kita tidak ada kebutuhan,
kita mikir-mikir, nanya apa ya, maka yang seperti ini tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan, kata para ulama, akan menjerumuskan kepada banyak bertanya yang dilarang oleh Nabi SAW. Makanya dahulu para sahabat, ya mereka dilarang oleh Nabi SAW untuk banyak bertanya. Dahulu para sahabat, ya, merasa suka kalau ada orang Arab Baduy yang datang untuk bertanya. Oleh karena itulah saudaraku, jangan biasakan kita banyak bertanya. Kalau kita tidak ada kebutuhan yang perlu ditanyakan, tidak perlu kita mikir-mikir nanya apa, tidak perlu. Ya. Atau dalam keadaan kita sedang mempelajari suatu pelajaran, kemudian kita ada pelajaran yang disampaikan ustadz tersebut kita belum paham, boleh bertanya, boleh, seperti itu. Faedah yang kedua dari hadis ini, saudaraku, Rasulullah SAW menafsirkan Islam di sini dengan mendirikan sholat dan membayar zakat. Ya. Padahal kan rukun Islam ada 5. Tapi kenapa Rasulullah SAW menafsirkan Islam di sini dengan mendirikan sholat dan membayar zakat saja? Karena dalam hadis ini Rasulullah tidak sedang menjelaskan rukun Islam. Tapi dalam beliau, ya, dalam hadis ini sedang menjelaskan apa itu Islam. Karena orang ini bertanya, apa itu Islam, ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab dengan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah, amalan yang terlihat. Apa itu? Mendirikan sholat, membayar zakat. Mendirikan sholat, membayar zakat, itu amalan yang sifatnya lahiriah. Oleh karena itu, kata Syekhul Islam dalam kitab beliau Al-Iman, kitab yang sangat agung sekali, bahwa Islam identik dengan amalan-amalan yang sifatnya lahiriah. Sedangkan iman identik dengan amalan-amalan yang sifatnya batin. Makanya Rasulullah SAW menafsirkan iman di sini apa? Ikhlas. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan iman dengan rukun iman. Iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu semua, saudaraku, adalah merupakan perbuatan-perbuatan batin. Berarti Islam, ya, identik dengan perbuatan yang sifatnya lahir. Iman itu identik dengan perbuatan yang sifatnya batin. Oleh karena itulah iman lebih tinggi daripada Islam. Setiap mukmin pasti muslim, tapi tidak setiap muslim dia mukmin. Allah Ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Berkata orang Arab Baduy itu, amanna, kami beriman. Qul, katakan, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, akan tetapi katakan kami Islam. Di sini Allah membedakan antara iman dan Islam. Saudaraku sekalian, akhwal Islam. Ya. Maka dari itu, ya akhi, orang yang memperlihatkan keislaman, artinya dia memperlihatkan amalan-amalan yang sifatnya lahir. Maka siapapun yang memperlihatkan keislaman dia, kita hukumi dia sebagai seorang muslim. Itu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia haji ke Baitullah. Kita katakan dia muslim. Tapi apakah kita bisa berani untuk memastikan dia seorang mukmin? Belum bisa. Sampai kita lihat, ya, apakah dia masih masih melakukan dosa-dosa besar atau tidak. Karena mukmin disebut mukmin jika imannya sempurna. Adapun jika imannya itu kurang sempurna, artinya dia pelaku dosa besar, maka para ulama menyebutnya dia mukmin dengan imannya tapi dia fasik. Dia muslim. Oleh karena itu Imam Ahmad pernah ditanya, siapa muslim? Kata Imam Ahmad, itu orang yang masih melakukan dosa-dosa besar. Berarti mukmin siapa? Mukmin artinya
orang yang melaksanakan kewajiban dan menjauhi semua larangan. Itu terutama dosa-dosa besar. Itu mukmin. Saudaraku sekalian, akhwal iman. Makanya Rasulullah SAW ya akhi menghukumi orang munafik yang ada di zaman Rasulullah sebagai muslim. Kenapa? Karena mereka memperlihatkan keislaman. Mereka bersyahadat di hadapan Rasulullah. Mereka sholat, mereka zakat, mereka puasa. Rasulullah SAW mencap mereka sebagai muslim dan mempergauli mereka sebagai seorang muslim, walaupun di sisi Allah dia bukan muslim, karena mereka ternyata menyembunyikan kekafiran di hatinya. Akhul Islam, saudaraku seiman. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, "Faman iman? Apa itu iman, hai Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW menjawab, iman adalah ikhlas. Dan sudah kita tafsirkan makna ikhlas pada pertemuan yang pertama, akhi. Bahwa hakikat ikhlas adalah mengharapkan keridhaan Allah. Ikhlas jangan dipahami artinya legowo. Ikhlas jangan dipahami artinya tidak terpaksa. Kalau kita terpaksa melakukan suatu perbuatan amal, tapi hati kita mengharapkan wajah Allah, yaitulah ikhlas. Karena sebagian orang ya menganggap bahwa kalau saya terpaksa berarti saya belum ikhlas. Ini sebuah kesalahan ya di dalam memahami makna ikhlas. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi, "Famal yakin?" Apa itu yakin, hai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW menjawab, yaitu at-tasdiq, itu membenarkan ya, dengan sebenar-benar pembenaran dari hati kita ya, tentang risalah kebenaran para rasul, tentang kebenaran Islam, tentang kebenaran Al-Quran, membenarkan adanya Allah dan bahwasanya dia pencipta langit dan bumi dan satu-satunya zat yang berhak disembah. Betul-betul membenarkan dan meyakini ya, tentang adanya malaikat, tentang adanya para nabi, para rasul, tentang akan adanya hari kebangkitan. Karena semua itu dikabarkan oleh Allah yang maha benar, yang tidak mungkin Allah berdusta. Tidak mungkin ya pencipta alam semesta itu berdusta. Karena pendusta itu biasanya berdusta karena takut dari sesuatu. Sedangkan Allah tidak pernah takut kepada hambanya. Ya, saudaraku sekalian. Kemudian beliau melakukan hadis yang keempat. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala fi hajjatil wada'. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di haji wada'. Ini di antara khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam di haji wada'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkhutbah di haji wada itu di beberapa tempat. Ya, di antaranya di Arafah, kemudian juga di tanggal 10 Dzulhijjah. Demikian pula beliau berkhutbah di Masy'aril Haram, di Muzdalifah. Nah, di antara yang Rasulullah sampaikan dalam khutbahnya, Nabi bersabda, "Nadharallahu imra'a sami'a maqalati fawa'aha farubba hamil fiqhin laysa bifaqih. Thalathun la yughallu alaihinna qalbu imri'in mu'min. Ikhlasul amali lillah wal munasahatu li a'immatil muslimin waluzumu jama'atihim fa inna du'aahum yuhitu man wara'ahum min wara'ihim." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah seseorang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya. Berapa banyak orang yang membawa ilmu, ternyata ia tidak paham ilmu yang dia bawa. Artinya dia hafal Quran, hafal hadis, tapi nggak paham maknanya apa. Ada 3 perkara kata Rasulullah yang tidak akan berkhianat atau tidak akan ya
dengki dengan 3 perkara tersebut hati seorang mukmin. Kata-kata la yughallu dari kata al-ighlal. Al-ighlal itu mempunyai makna al-khiyanah fi kulli syai', berkhianat dalam segala sesuatu. Ya. Dan dalam satu riwayat dengan lafaz la yaghillu, artinya yaitu dengki. Ya. Dan dua-duanya bisa masuk dalam makna hadis ini. La yughallu atau la yaghillu, tidak akan berkhianat atau tidak akan dengki. Ya, dengan melakukan 3 perkara ini, hati seorang mukmin tidak akan berkhianat, tidak akan dengki. Apa itu yang pertama kata Rasulullah? Ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amal karena Allah. Orang yang hatinya ikhlas, akhi, dia tidak akan dengki. Orang yang hatinya ikhlas, akhi, dia tidak akan berkhianat. Yang kedua apa? Wal munasahatu li a'immatil muslimin, menasihati pemimpin kaum muslimin. Ya. Apa maksudnya menasihati pemimpin kaum muslimin? Al-munasahah dari kata nasihah. Nasihah itu dari kata nasahtul asala. Ya, idza safaituhu artinya memurnikan sikap kita yang benar terhadap pemimpin kaum muslimin. Nah, makna nasihat kepada pemimpin kaum muslimin itu apa? Yang pertama, kata para ulama, mendoakan kebaikan untuk mereka. Yang kedua, kata para ulama, membantu program-program mereka yang maslahat untuk umat. Yang ketiga, kata para ulama, mengingkari kezaliman mereka dengan cara yang benar, dengan cara menasihati antara kita dan dia. Sebagaimana Rasulullah SAW, man arada an yansah lidhi sultan fala yubdihi alaniyah, siapa yang ingin menasihati penguasa jangan terang-terangan, kata Rasulullah SAW. Fal ya'khudh biyadi wal yakhlu bih, tapi nasihati secara rahasia. Ya, namun hadis ini banyak tidak disukai oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di zaman ini. Iya. Banyak di antara mereka menolak hadis ini dengan mengatakan terang-terangan aja nggak bermanfaat, apalagi rahasia. Maka kita katakan, ya akhi, Rasulullah tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya. Kalau kita mengikuti perintah Rasul, itu yang paling maslahat insyaallah. Jangan ditolak perintah Rasul dengan akal pemikiran kita. Maka yang ketiga, ya, makna nasihat kepada pemimpin kaum muslimin, kita berusaha menasihati secara rahasia. Rahasia itu ya kita nasihati antara kita dan dia. Setelah itu kita tidak perlu bilang-bilang ke orang, oh saya sudah nasihati fulan, tidak perlu. Sebab kalau kita bilang-bilang ke orang saya sudah nasihati, berarti kita sudah terang-terangan namanya. Saudaraku sekalian, akhwal Islam. Kemudian makna nasihat kepada pemimpin kaum muslimin yang ketiga apa? Kata para ulama, yaitu sabar menghadapi kezoliman mereka. Iya. Nah, ini yang banyak rakyat tidak suka ini. Pada Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang banyak ya, memerintahkan kita untuk sabar menghadapi kezaliman mereka. Di antaranya hadis Nabi SAW, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bighayri hadi yastannuna bighayri sunnati wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubu syayatin fi juthmanil ins. Akan ada setelahku pemimpin-pemimpin yang mengambil petunjuk selain petunjukku dan mengambil sunnah selain sunnahku, artinya berhukum dan hukum selain Allah. Dan akan ada pada mereka, kata Rasulullah, orang-orang yang hatinya, pemimpin-pemimpin yang hatinya hati setan di dalam badan manusia. Saking jahatnya itu pemimpin. Ketika ditanya oleh seorang sahabat yang bernama Hudzaifah, apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah terhadap pemimpin seperti itu? Apa kata Rasulullah? Isma' wa ati', dengarkan dan tetap taati dalam perkara yang ma'ruf. Adapun dalam maksiat tidak boleh kita taati. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha ma'luk, walaupun kamu dipukul ya badanmu dan hartamu diambil. Wah, berat sekali saudaraku. Hadis ini sahih dari Muslim. Dan tidak benar ya mereka yang mengatakan bahwa hadisnya dhaif.
Ya. Karena mereka berusaha mendoifkan karena tidak sesuai dengan selera dan hawa nafsu. Ya, hadis tersebut ada dalam Sahih Muslim. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lainnya, Rasulullah menyuruh kita sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Ini termasuk nasihat kepada pemimpin. Maka Syekhul Islam mengatakan apa? Imamun dzalum fit khairum min fitnatin tadum. Pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada fitnah yang terus-menerus tidak ada habis-habisnya. Dan memang memberontak kepada penguasa itu selalu, kalau kita melihat dalam sejarah Islam dari zaman ke zaman, selalu ya akhul Islam, mudaratnya jauh lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya. Wallah. Ya. Akhul Islam, azani Allah wa yakum. Kemudian yang ketiga apa? Waluzumu jama'ati, berpegang kepada jamaahnya mereka. Artinya kita ya tidak boleh memberontak dan membangkang. Tapi ingat, bukan berarti kita menaati mereka dalam segala sesuatu, tidak. Menaati pemimpin itu diikat dengan dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Kalau pemimpin itu zalim, apakah kita diperintahkan untuk membantu kezalimannya? Haram. Tidak boleh kita membantu kezaliman mereka. Ya, tapi bukan berarti kita memberontak. Bukan berarti kita memberontak, saudara-saudaraku sekalian. Ya, kewajiban kita hanya sebatas membenci dengan hati kalau ternyata pemimpin itu zalim. Tapi kita sabar menghadapi kezaliman mereka dan kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah. Karena itu yang diperintahkan oleh para ulamaul Islam. Sampai-sampai Fudail bin Iyad berkata, kalau aku punya doa yang mustajab, yang diijabah oleh Allah, aku akan doakan penguasa dengannya. Subhanallah. Tapi akhul Islam, di sini Nabi SAW dalam hadis ini, di Haji Wada beliau berkhutbah. Khutbah yang pertama dalam hadis ini beliau mendoakan orang yang mendengarkan sabda Rasulullah, itu mendengarkan hadis-hadis Rasulullah. Berarti hadis ini menunjukkan ya, kita sangat dianjurkan sekali untuk mempelajari hadis. Supaya kita bisa mendapatkan doa Rasulullah ini. Nadharallahu mra'a sami'a maqalati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Fawa'aha, lalu ia memahaminya. Subhanallah. Kalau kita ingin mendapatkan doa Rasul ini, berarti kita berusaha untuk bagaimana kita semangat dalam belajar hadis. Ya akhi, orang yang paling paham hadis, dia paling paham Al-Quranul Karim. Umar bin Khattab berkata, ya, sayati alaikum qaumun yujadilunakum bisyubuhatil Quran fajadiluhum bis sunan fa inna ahlas sunan a'lam bi kitabillah. Nanti akan datang suatu kaum yang akan mendebat kalian dengan ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran. Maka lawan mereka, bantah mereka dengan sunnah. Karena sesungguhnya orang yang paling tahu tentang sunnah, dia yang paling tahu tentang kitabullah azza wa jal. Ya Allah. Saudara-saudaraku sekalian, akhwat Islam, maka di sini Nabi SAW memberikan motivasi kita. Motivasi akhi, supaya kita semangat belajar hadis. Ya. Berapa banyak hadis yang belum kita pelajari akhi. Hadis-hadis Nabi itu ratusan ribu ya akhi. Itu ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, belum lagi Musnad Imam Ahmad, belum lagi Mu'jam Tabrani dengan 3 Mu'jam Tabrani, demikian pula Ad-Daraqutni, demikian pula Musannafnya Ibnu Abi Syaibah, ya Abdul Razzaq dan yang lainnya, banyak sekali. Berapa banyak kitab yang sudah kita pelajari. Qadarullah, di zaman ini subhanallah, ya, kita malas
belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita disibukkan oleh media sosial. Kita sibuk dengan Facebook, kita sibuk dengan WhatsAppan, sibuk dengan la haula wala quwata illa billah. Akhirnya ketika baru kita belajar beberapa hadis, seakan-akan kita sudah jadi ulama. Berdebat sana sini, memberikan komentar-komentar menurut pemahaman sendiri, akhirnya sesat dan menyesatkan. Fa'allahul musta'an ya akhul Islam. Maka ya akhi, pelajarilah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelajari Sahih Bukhari, pelajari Sahih Muslim, pelajari Kutubus Sittah. Berusaha untuk pahami hadis per hadis kita pahami dengan merujuk syarah para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ya, supaya kita tidak tersesat jalan, saudaraku sekalian. Maka Rasulullah SAW memberikan targhib di sini. Nadharallahu mra'a. Semoga Allah memberikan cahaya, memberikan nudrah. Nudrah itu cahaya di wajah. Ya. Kepada siapa? Kepada seseorang yang mendengarkan sabdaku. Dalam satu lafaz lain, sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa addaha kama sami'a. Lalu semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengarkan sabdaku. Lalu ia berusaha memahaminya, lalu ia berusaha menghafalnya, lalu ia menyampaikan seperti yang ia dengar. Masya Allah. Di sini akhul Islam, Rasulullah SAW memberikan kepada kita manhaj dalam menuntut ilmu. Apa itu? Kata Rasulullah SAW, semoga Allah memberikan cahaya di wajah orang yang mendengar sabdaku. Berarti ilmu itu harus dari pintar mendengar dulu. Makanya kata Sufyan Ats-Tsauri, awwalul ilmi husnul insat tsumma al-istima'. Awal ilmu itu pandai diam dan mendengar. Sementara banyak di antara kita tidak pandai diam dan tidak pandai mendengar, tapi pandai berkomentar, pandai berbicara. Di zaman ini anak-anak kecil dilatih untuk pandai ceramah. Dibuatlah namanya pildacil, dai-dai kecil. Padahal subhanallah di zaman salafus saleh anak-anak kecil itu dilatih dulu untuk baca Quran, hafal Quran, menghafalkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sami'a, kita harus pandai mendengar dulu deh. Para penuntut ilmu pemula harus pandai mendengar daripada berbicara. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Yang mendengarkan sabdaku, kita dengar. Fawa'aha, lalu ia memahaminya. Pahami betul. Hadis yang kita dengar tersebut kita pahami betul. Pertama kita pahami apakah hadis ini sahih apa tidak. Kalau ini sudah sahih, sudah kita pastikan kesahihannya, lalu kita pahami betul makna-makna hadis tersebut. Kita dalami, karena sabda Nabi SAW itu jawami'ul kalim ya akhi. Ucapannya pendek tapi maknanya dalam sekali. Pahami betul. Setelah kita pahami, usahakan kita bisa menguasai dengan cara menghafalnya. Makanya kalau dulu para ulama berlomba-lomba menghafal hadis. Setelah itu apa? Menyampaikan. Jadi tahap penyampaian itu kapan? Setelah melalui beberapa tahap dulu. Mendengar, memahami, menghafal. Setelah kita betul-betul melewati 3 tahap ini, baru kita sampaikan. Sementara kita langsung loncat kepada tahap menyampaikan. Padahal kita belum paham hadisnya. Padahal kita juga belum tahu hadisnya sahih apa dhaif. Langsung kita sampaikan. La haula wala quwata illa billah. Akhirnya yang ada adalah kerusakan ya akhi. Lalu Nabi bersabda, "Farubaha mili fiqhin laisa bifaqih,
berapa banyak pembawa ilmu, ternyata dia tidak faqih, tidak faham. Artinya dia hafal Quran, hafal. Ketika ditanya apa makna ayat ini, nggak tahu. Hafal hadis, hafal. Ketika ditanya apa makna hadis ini, nggak tahu. Nah, orang seperti ini, akhi, Rasul dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengumpamakan seperti apa? Ya, tanah yang hanya bisa menahan air. Tapi tanah itu sendiri tidak bisa mengambil manfaat dari ayat tersebut. Sebagaimana dalam hadis, "Mathalu ma ba'athani Allah minal huda wal ilm, kamathali ghaithin asabat ardan." Perumpamaan kata Rasulullah, apa yang Allah utus aku dengannya berupa ilmu dan hidayah, seperti air hujan yang menimpa tanah. Fakanat minha ta'ifatan tayyibah qabilatil ma'a wa ambatatil kala wal ushbal kathir. Di antara tanah itu ada yang subur dan gembur, kata Rasulullah. Dia bisa menerima air dengan baik. Dia pun kemudian menumbuhkan berbagai macam tanaman. Demikian pula terumputan yang banyak. Ya. Wa minna, di antara tanah, kata Rasulullah yang kedua apa? Amsakatil ma. Dia bisa menahan air banyak. Ya. Tapi dia tidak bisa mengambil manfaat dari air. Dan orang-orang bisa mengambil dari air yang ditahan tersebut untuk kebutuhan minum dan ya pengairan. Tapi tanahnya tersebut tidak bisa mengambil air banyak, mengambil banyak manfaat dari air tersebut. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, perumpamaan yang pertama ini seperti orang yang faham dan faqih. Dia hafal ilmu, tapi juga dia betul-betul faham tentang ilmu yang dihafalkan tersebut. Sehingga dia menimbulkan berbagai macam pemahaman-pemahaman yang sangat dalam dan amal. Ya. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ini perumpamaan untuk orang yang pandai menghafal Quran, menghafal hadis, tapi tidak faham. Dia tidak pandai untuk memahaminya, tidak faqih dia. Yang mengerikan lagi yang ketiga, ya kata Rasulullah, wa ta'ifatun ukhra innama hiya qiyan. Ada tanah yang lain, yang ketiga, tanah yang tandus. Ya, la tumsiku ma'an, dia tidak bisa menahan air. Wala tumbitu kalaan, tidak pula menumbuhkan tanaman. Ini orang menghafal pun tidak bisa, memahami pun tidak bisa. Ya. Na'udzubillah, jangan sampai kita termasuk yang ketiga tentunya, saudaraku sekalian. Kita berusaha untuk menjadi yang pertama. Kita berusaha untuk memahami ilmu, menghafalkan ilmu, dan betul-betul kita faqih dalam ilmu yang kita pahami tersebut. Nah, saudaraku sekalian, akhwat Islam, maka dari itulah setiap kita sekali lagi semangatlah belajar hadis Nabi SAW. Demi Allah, kata Imam Nawawi, ilmu hadis itu adalah ilmu yang diantara ilmu yang paling mulia. Karena hadislah yang menafsirkan Al-Quran dan tidak sebaliknya. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau, hai Muhammad, az-dzikr, yaitu Al-Quran. Litubayyina linnas, agar kamu, hai Muhammad, menjelaskan kepada manusia ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Berarti fungsi Rasul salawatullahi alaihi wasallam sebagai penjelas terhadap Al-Quran. Namun subhanallah, ternyata Rasulullah mengabarkan dalam hadis riwayat Tirmidzi akan munculnya suatu kaum yang disebut dengan ingkarus sunnah, yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya orang-orang yang menolak sunnah Nabi SAW, menolak hadis-hadis Nabi SAW. Dan ternyata yang Rasulullah kabarkan benar. Kita lihat di zaman ini, saudaraku. Iya. Adanya orang-orang yang tidak percaya kepada hadis. Padahal
ayat-ayat hukum sifatnya global. Di dalam Al-Quran tidak ada penjelasan bagaimana tata cara sholat dari awal sampai akhir. Adanya di mana? Dalam hadis. Dalam Al-Quran tidak ada perincian secara detail tentang zakat. Adanya di mana? Dalam hadis. Dalam Al-Quran pun juga tidak ada perincian secara detail tentang hukum-hukum syariat. Allah menurunkan ayat-ayat ahkam itu secara apa? Ya, secara global. Penjelasan yang lebih detail di mana? Di dalam hadis. Maka orang yang menolak hadis hakikatnya akhi menolak Al-Quranul Karim. Karena Allah yang memerintahkan ya untuk kita mengikuti Rasulullah SAW. Ada seorang wanita berkata kepada Abdullah bin Mas'ud, "Wahai Ibnu Mas'ud, wahai Abu Abdurrahman, sampai kepadaku bahwa engkau melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato. Sampai kepadaku bahwa engkau melaknat wanita yang minta disambung rambutnya dan yang menyambung rambutnya. Wa ini qad qara'tul Qur'an, aku sudah hafal Quran. Ternyata aku tidak ada dapatkan ayatnya." Apa kata Abdullah bin Mas'ud? In kunti qara'tihi faqad wajadti. Kalau kamu memang hafal, harusnya kamu dapat dong ayatnya. Yang mana itu, kata wanita tersebut. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, itu firman Allah. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diperintahkan oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul, maka ambil. Sementara Rasulullah SAW, kata Mas'ud, telah melaknat wanita yang bertato dan yang minta ditato, wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat oleh Rasulullah SAW? Ya, subhanallah, saudara-saudaraku sekalian, akhwal Islam. Maka dari itulah, ya akhi, ya penting sekali kita belajar hadis Nabi SAW. Karena semakin kita mempelajari hadis, kita akan semakin memahami Al-Quran. Naam. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan ada 3 perkara yang hati seorang mukmin tidak akan berkhianat, tidak akan dengki. Sudah kita sebutkan tadi, yang pertama mengikhlaskan amal karena Allah. Orang yang hatinya ikhlas tidak akan dengki. Orang yang dengki kepada orang lain itu hakikatnya orang dia tidak ikhlas menerima, ya, tidak ikhlas menerima ketentuan Allah kepada dia. Dia dengki. Tapi orang yang ikhlas, orang yang dalam beramal soleh berikhlas, dalam bekerja dia berusaha untuk ikhlas, mengharapkan wajah Allah, dia tidak akan berkhianat. Maka kalau ada para pengkhianat dan orang-orang yang berkhianat, itu karena mereka telah kehilangan keikhlasan. Ya, saudara-saudaraku sekalian, semoga kita termasuk ya orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan amal karena Allah. Senantiasa kita berusaha mohon kepada Allah agar kita termasuk orang-orang yang dijadikan hatinya hati yang ikhlas, hati yang bebas dari khianat, hati yang bebas daripada kedengkian. Wallahu alam. Wabillahi taufik. Ya, kita buka tanya jawab. Nah, insyaallah. Jazakallahu khairan kepada Ustaz. Demikian kepada para pemirsa dan pendengar di manapun Anda berada, beberapa hadis yang telah dibacakan oleh Ustaz yang insyaallah begitu banyak faedah yang kita simak bersama dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, yaitu menghasilkan ilmu bagi kita dan tentunya juga bisa menghasilkan amal untuk kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya. Dan seperti yang telah kami sebutkan, agar pertanyaan disesuaikan dengan bahasan kita di kesempatan pagi hari ini, agar materi yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi dapat lebih luas lagi kita bahas. Baik, untuk selanjutnya mohon maaf untuk yang pertama kami angkat lebih dahulu Ustaz pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, mengenai keikhlasan Ustaz, bagaimana kiat ikhlas ketika anak kesayangannya diambil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala? Setiap kali melihat foto-foto dan videonya hati selalu teringat dan bersedih. Apakah hal tersebut bisa merusak keikhlasan
Dan apakah rasa penyesalan karena tidak bisa merawat semasa hidupnya dengan baik juga bentuk dari tidak keikhlasan? Tentunya seorang mukmin harus sadar bahwasannya setiap jiwa pasti meninggal dunia, dan semua orang sudah ditentukan oleh Allah ajalnya masing-masing. Berarti si mukmin harus sadar bahwasannya anaknya memang sudah ajalnya, sudah ketentuan dari Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, si mukmin ini harus sadar bahwasannya ketika Allah wafatkan anaknya yang masih kecil, itu sebetulnya kebaikan untuk dirinya. Karena Rasulullah mengabarkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwa anak-anak kecil yang meninggal dunia itu akan menjadi hijab untuk orang tuanya dari api neraka. Juga Rasulullah bersabda, "Sigharukum da'amisul jannah." Anak-anak kecil kalian itu adalah penduduk-penduduk surga. Masya Allah. Ya, bayangkan kalau dia masih hidup sampai dewasa, kita tidak tahu apakah dia akan tersesat atau tidak. Ketika Allah cabut nyawanya ketika dia masih kecil, itu adalah kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Kebaikan juga untuk yang Allah inginkan untuk anak tersebut. Ya. Kemudian juga kita harus pahami dan kita sadari bahwa jika kita ikhlas, ridha dengan ketentuan Allah, bahkan kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu ya sebab kita masuk ke dalam surga. Sebagai surga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha idza qabada ya walada abdi." Apabila Allah mencabut nyawa anak hambanya, Allah akan berfirman kepada malaikat yang mencabutnya, "Qabattum walada abdi." Kamu sudah mencabut nyawa anak hambaku. Para malaikat berkata, "Benar." "Qabattun samrata fuadi." Kamu sudah mencabut buah hatinya. Kata para malaikat, "Benar ya Allah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Famadza qala 'abdi?" Apa yang diucapkan oleh hambaku ketika anaknya meninggal dunia? Apa kata para malaikat itu? "Hamidaka wastarja." Dia memujimu ya Allah dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? "Ibnu lahu baitan fil jannah." Bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga. "Wasammu baital hamdi." Dan sebutlah nama rumah itu sebagai rumah pujian. Banyak sekali, subhanallah, ya, maslahat dan manfaat yang Allah berikan kepada orang yang meninggal anak yang kecil tersebut. Maka tidak perlu kita kembali mengenang-enang dia dengan melihat foto-fotonya. Hanguskan semuanya, agar menghilangkan kesedihan hati kita, karena sedih itu tidak ada manfaatnya. Sedih itu terkadang hanya akan menimbulkan godaan setan di hati kita. Lupakan, doakan, berharaplah pahala dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keridhaan terhadap ketentuan yang Allah berikan. Wallahu a'lam. Nah. Ya, baik, syukuran jazakallahu atas jawaban Ustaz, sangat bermanfaat sekali. Dan selanjutnya yang kedua, ada pertanyaan kembali Ustaz. Ya Ustaz, bagaimana jika memiliki seorang anak yang memiliki potensi dalam hafalan, sering diikutkan dalam perlombaan sehingga menjadikan cukup dikenal oleh banyak orang? Apakah itu bagus baginya? Sekali lagi saudaraku, bila kita punya anak, usahakanlah kita didik dengan benar-benar. Bagaimana caranya supaya anak kita hafal Quran, hafal hadis, dan latihlah keikhlasan si anak tersebut. Ya, terkadang orang tua ketika melihatnya sudah hafal Al-Quran, ya, kita ingin anaknya itu jadi tenar, karena dia bisa hafal Quran, bisa hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La wallah. Ya, sungguh demi Allah, saya ketika pergi ke daerah Bandung sana, di sebuah kawasan santri, seorang ibu punya anak yang sangat luar biasa.
dihafal Quran bukan hanya hafal 1 qiraat, 10 qiraat. Dan usianya masih sangat kecil. Iya. Ketika ada kawannya berkata, "Ibu, kenapa tidak ikut perlombaan?" Apa kata ibunya? "Saya tidak ingin anak saya terkenal terlebih dahulu. Biarkan dia menuntut ilmu. Biarkan dia matang dengan keilmuannya." Iya, seorang ibu yang bijak, seorang ibu yang paham tentang keadaan salafus saleh. Iya. Adapun di zaman sekarang, ya sedikit-sedikit dibanggakan anaknya dan yang lainnya. Jangan. Karena kalau sudah tenar itu susah menjaga hati, saudaraku. Latihlah anak kita ikhlas. Adapun kalau si anak ikut perlombaan, bukannya saya mengatakan ikut perlombaan tidak boleh, silahkan. Kalau memang itu tujuan untuk memotivasi si anak, silahkan. Tapi kita berusaha supaya menjaga keikhlasan si anak. Kita berusaha supaya bagaimana si anak ini ya seperti salafus saleh. Ya, ia terjaga hafalannya, dia juga berusaha untuk terus menghafal ilmu dan memahami ayat-ayat yang telah dia hafal tersebut sehingga dia betul-betul matang. Ya, ketika dia sudah matang keilmuannya, sudah kokoh keilmuannya, barulah ia baru berbicara tentang din Islam, menjadi dai, menjadi ulama yang benar-benar ulama yang hakiki, yang membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian untuk penanya, dan selanjutnya yang ketiga masih kami ajukan di layanan pesan singkat. Ustaz, ada pertanyaan. Ustaz, di dalam peperangan perang Uhud bahwa Rasulullah SAW disebutkan beliau mengalami gigi patah dan bibirnya pecah. Namun saya baru membaca ada keterangan bahwa Rasulullah di situ berkata, Aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Malaikat penjaga gunung berkata, kalau ada setetes darahku menyentuh bumi, maka Allah akan menurunkan azab dari langit kepada mereka yang memerangiku. Apakah tambahan atau bacaan kata-kata tersebut sahih, Ustaz? Tidak tahu. Ya. Nah, baik. Selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya, Ustaz, ada seorang Ustaz yang dikenal di atas sunnah, tapi kami sering mendengar ceramahnya itu ketika mentafsirkan Al-Quran jarang membawakan hadis. Terkesan disimpulkan oleh pendapatnya sendiri. Apakah boleh mengambil ilmu darinya? Seorang ustadz yang menafsirkan, kalau kita tahu dia memang manhajnya bagus, akidahnya sahihah, dan kita juga sudah bertanya kepada para ustadz-ustadz yang lain dan ustadz-ustadz yang lain juga merekomendasikan, maka kita husnudzon saja bahwa ya dia membawakan tafsir tersebut setelah dia membaca beberapa kitab ulama, lalu dia simpulkan dari kitab-kitab para ulama tersebut. Ya, walaupun tentunya seorang ustadz berusahalah semaksimal mungkin untuk mengajarkan ya muridnya secara ilmiah, membawakan perkataan para ahli tafsir. Ya, ketika terjadi ikhtilaf para ulama tafsir, dia berijtihad untuk melihat mana yang paling kuat daripada pendapat-pendapat tersebut. Ya, namun terkadang seorang alim ketika dia melihat audiennya kalau dibawakan secara detail itu pastinya orang-orang awam akan cepat mengeluh, cepat bosan dan yang lainnya. Maka dia misalnya dia sampaikan setelah dia baca kitab-kitab para ulama, kemudian dia sampaikan dengan bahasa yang ringan kesimpulan dari hasil daripada kitab-kitab para ulama tersebut. Silakan. Ya, tidak mengapa. Kalau kita baca tafsir Syekh Utsaimin rahimahullah, kita akan dapati seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu atas jawaban dan nasihat Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami angkat atau berikan kesempatan untuk Anda para pemirsa yang ingin bertanya di layanan telepon. Silakan, kami tunggu. Assalamualaikum Ustaz. Iya, dengan siapa Ibu? Dengan Ibu Ani di Balikpapan. Silakan, langsung ke pertanyaan.
Gini Ustaz, saya mau tanya tentang ikhlas ya. Ya, langsung ke pertanyaan Bu, silahkan. Gini, jika seseorang melakukan ketaatan karena takut akan azab Allah dan mengharapkan surga, tapi dalam doa-doanya dia memohon kepada Allah untuk dalam urusan dunia, misalnya menyelesaikan masalah. Setiap dia punya masalah itu selalu mengangkat tangan, ya Allah tolonglah selesaikan masalah-masalah yang tentang kehidupan dunianya. Apakah itu termasuk masih ikhlas gitu Ustaz? Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa meminta dunia boleh, Ibu. Tidak ada satupun ulama yang melarang kita berdoa meminta dunia. Karena doa itu memang isinya meminta. Namun yang tercela saat doa kita isinya 100% dunia. Yang tercela saat kita berdoa sama sekali tidak meminta akhirat. Makanya Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Di antara mereka ada yang berkata, "Wahai Rabb kami, berikan kepada kami dunia, sementara akhirat tidak ada nasib dari doanya." Kata Imam At-Tabari, ini celaan buat orang-orang musyrikin. Mereka kalau selesai haji, berdoanya isinya hanya minta dunia saja. Tidak ada sama sekali minta akhirat. Lalu kemudian Allah memuji yang kedua, wa minhum may yaqul rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di antara mereka, yaitu orang-orang yang beriman, ada yang berkata, wahai Rabb kami, berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Ini yang dipuji oleh Allah, dan itu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kata sebagian sahabat, Rasulullah sering sekali mengucapkan doa ini, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang jelas, Ibu, minta dunia boleh, namun tercela kalau isi doa kita hanya dunia. Seperti yang banyak di antara kaum muslimin di zaman sekarang, isi doanya dari awal sampai akhir hanya minta dunia. Sangat tidak baik. Makanya doa-doa Nabi SAW menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Lihatlah, Rasulullah setelah selesai salat subuh, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amal yang diterima. Lihat, terkumpul padanya kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Kalau kita perhatikan doa-doa pagi petang yang Nabi SAW lantunkan kepada Allah, terkumpul padanya kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf dan afiat di dunia dan akhirat. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau maaf dan afiat, ya, dalam agamaku, dalam duniaku, dan pada keluargaku dan hartaku. Subhanallah. Demikian Rasulullah berdoa, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, Allahu a'lam. Nah. Ya, baik, sekarang demikian ya untuk ibu yang bertanya tadi di layanan telepon, dan selanjutnya masih di layanan telepon kembali kami terima. Dari hamba Allah, Ustaz. Iya. Saya mau tanya, saya punya anak. Saya anak sudah nikah. Nah, udah saya sekolahkan, udah saya apa? Dan udah saya didik dengan agama. Pertanyaannya? Nah, terus ini anak kok masih kayak gini. Cuma lah, terus dia nikah, terus sama orang tuanya minta dituntut agama, mau dituntut di akhirat. Itu bagaimana Ustaz caranya? Apa saya mesti dituntut? Itu anak sudah saya sekolahkan, udah saya bimbing, udah nikah. Baik.
Ya, nanti cukup ya pertanyaannya Ibu. Apa saya dituntut di akhirat atau gimana ini? Kalau anak saya gimana? Ya, baik. Ditunggu jawabannya Ibu. Terima kasih banyak. Dituntut di akhirat kalau ibu menyia-nyiakan anak. Adapun kalau ibu tidak menyia-nyiakan, ibu berusaha untuk didik dengan agama, ibu berusaha untuk mengajarkan tentang din, ya, tapi ternyata si anaknya yang kemudian tidak mau, maka ibu tidak akan dituntut di akhirat. Ya, Allah Ta'ala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Nah, dari itu ibu, kalau ibu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak, sudah berusaha semaksimal mungkin bagaimana si anak ini mau kembali kepada Allah, mau faham agama, tapi qadarullah si anaknya yang memilih kesesatan misalnya, yang lebih mengikuti hawa nafsu, maka ibu sudah berlepas tanggung jawab di hadapan Allah pada hari kiamat. Dan ibu akan berkata kepada Allah, kalau memang ibu jujur yang dengan ucapannya tadi, ya, bahwasannya aku sudah melakukan sesuai kemampuanku ya Allah, tapi anak ini ternyata malah mengikuti hawa nafsunya. Fa Allahul musta'an. Yang jelas ibu terus berusaha. Ya, bagaimana caranya ibu menyeret dia ke dalam surga Allah dengan doa ibu yang ikhlas, karena doa orang tua itu diijabah, dengan bimbingan ibu yang penuh kasih sayang, dengan akhlak ibu sehingga menjadi contoh untuk ya anak-anak. Dengan seperti itu mudah-mudahan itu pada hari kiamat kita sudah berlepas tanggung jawab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk ibu yang bertanya, dan masih di layanan telepon kami berikan kesempatan. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Anto, Lampung Utara, Kota Umi, Pak. Ya, silakan Pak Anto. Halo. Ini ada yang ditanya Pak, masalah bagaimana kiat-kiat sholat khusyuk dan selalu istiqomah Pak. Iya, baik. Ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kiat-kiat supaya khusyuk? Memang membicarakan tentang sholat khusyuk ini ya membutuhkan kepada kesungguhan. Karena masalahnya kenapa? Karena ada setan yang bernama khinzib yang terus menggoda orang yang sedang sholat dan mengingatkan kepada kita sesuatu yang tidak ingat sebelumnya. Demikian yang Rasulullah SAW kabarkan. Akan tetapi, ya, kita bisa melakukan kekhusyuan dengan cara yang pertama. Ketika kita mau sholat, kita tawakal kepada Allah, minta kepada Allah kekuatan. Karena Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya. Maka serahkan kepada Allah, ya Allah, bantu aku untuk khusyuk ya Allah. Karena ini modal kekuatan kita. Modal kekuatan kita adalah bantuan dari Allah. Kalau Allah tidak bantu, tidak bisa. Kemudian yang kedua, saat sholat kita berusaha memahami dan mendalami dan merasakan betul apa yang kita baca. Ketika takbir Allahu Akbar, kita pahami bahwa Allah paling besar, Allah yang maha besar, dan rasakan betul kebesaran Allah di hati kita. Karena hati yang membesarkan Allah pasti khusyuk. Orang yang tidak khusyuk dalam salatnya karena ia tidak membesarkan Allah Subhanahu wa taala hatinya. Makanya kata Ibnu Qayyim, "Faman kana Allahu akbar min kulli syai'in fi qalbihi, khasha'at jawarihuhu." Siapa yang Allah itu paling besar di hatinya, dia khusyuk insyaallah. Tapi siapa yang ada sesuatu di hatinya yang lebih besar dari Allah, dia tidak bisa khusyuk. Tidak bisa khusyuk. Maka berusaha.
kita pahami. Allahu Akbar. Kita berusaha untuk pahami. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dengan cara kita berusaha untuk memahami itu, insyaallah kita berusaha untuk khusyuk. Yang ketiga, ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah, yaitu Rasulullah SAW menganjurkan kita banyak ingat kematian dalam sholat kita. Ketika kita sholat, kita ingat kematian, bahwa kita akan meninggal dunia. Bagaimana kalau saya setelah sholat saya meninggal? Ya. Karena dengan banyak mengingat kematian itu, insya Allah hati kita menjadi khusyuk. Kemudian yang keempat, ya, agar hati kita khusyuk, Bapak, kita berusaha untuk muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah, dan bahwasanya Allah melihat kita. Allah Subhanahu wa taala, ya, mengawasi kita. Allah mau mengetahui gerak-gerik kita dan apa yang ada di hati kita. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Masya Allah. Ya, sambil terus kita berusaha membiasakan khusyuk dalam hati kita. Orang yang berusaha berjuang sungguh-sungguh, insya Allah bisa, Pak. Dan kalau dia sudah bersungguh-sungguh dan dia bisa khusyuk, wallahi ya akhi, salat itu terasa nikmat di hatinya. Makanya Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salat. Hai Bilal, jadikan kita istirahat dengan salat. Ya, kenapa Rasulullah manusia terkhusyuk di dunia? Maka orang yang khusyuk, dia akan merasakan kenikmatan dan kelezatan salat, kelezatan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun dari kehidupan dunia. Ya, wallahu alam. Semoga yang saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam.